Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya dong dengan semangat. Masya Allah, tabarakallah, kita kembali lagi di Islam itu Indah. Tema kita juga masih sama ya. Suami beraroma surga. Sekarang sama-sama jamaah kita dengarkan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita akan masuk ke segmen Ustadz bercerita. Silakan Ustadz Maulana. Kutunggu kau di surga. Sang suami dalam hal ini belum berstatus. Tapi mereka mau menikahnya di surga. Kutunggu ku nanti kau di surga. Sosok wanita yang mengharapkan laki-laki itu untuk menikahinya nanti di surga. Begitu pula sang laki-laki pun berkata, kita akan ketemu di surga. Kenapa bisa? Kisah ini dari Kufah. Seorang ulama menceritakan bahwa ada laki-laki tampan di Kufah yang begitu alim, baik ibadahnya, dekat sama Allah. Suatu ketika dia pergi di satu kampung. Dan ternyata di kampung itu ada wanita cantik yang menarik hatinya. Dia selalu melihatnya, meliriknya wanita itu. Begitu cantiknya. Dan ternyata wanita itu sadar kalau dia lagi dilirik. Walhasil sang laki-laki mau cari tahu tentang wanita cantik ini. Tapi jawaban yang terdengar adalah membuat dia kecewa. Karena ternyata wanita itu sudah dilamar oleh keluarganya, sepupunya. Tapi sang wanita mengirim surat dengan utusan membawa surat itu kepada sang laki-laki. Apa kata wanita ini dalam suratnya? Wahai laki-laki, datanglah, akan kupermudah. Atau tunggu aku yang datang kepadamu. Karena saya tahu kau pasti suka sama saya. Dan saya pun menyukaimu. Apa jawaban laki-laki itu? Maaf, cara ini tidak ada yang kusetujui. Aku lebih takut kepada Allah. Mendengar jawaban itu, sang wanita itu pun berkata, mulai saat ini aku tinggalkan dunia. Dia ibadah saja terus dan tidak memperhatikan kesehatannya. Hingga sang wanita pun wafat. Sang lelaki datang ke kuburan wanita yang dicintainya. Sering datang ke sana sampai tertidur di atas kuburan sang wanita ini. Dan Allah membukakan hijab. Melihat keadaan wanita itu dalam mimpinya. Dia berkata, apa keadaanmu sekarang? Aku sudah di tempat yang baik. Kata sang laki-laki itu, tunggu aku. Kita akan ketemu di surga. Amin. Amin. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangannya untuk Ustadz Maulana. Kisah yang begitu indah dan begitu insya Allah bisa menginspirasi kita semua ya. Baik jamaah yang ada di studio, yang ada di rumah. Jamaah! Akan aku rekap lagi ya apa yang sudah dijelaskan sama guru-guru kita ya. Ada 4 yang sudah dijelaskan suami beraroma surga. Yang pertama, ciri-ciri pertama yaitu suami yang memendam segala masalahnya sendiri. Yang kedua, ciri-ciri kedua suami beraroma surga adalah setia walau berjauhan dengan istri dan anak. Ketiga, ciri-ciri ketiga suami beraroma surga adalah suami yang bisa menelan kebencian istrinya tanpa membalasnya. Dan yang keempat, ciri-ciri suami beraroma surga yang keempat adalah kata-kata yang keluar selalu doa dan tidak merendahkan istri. Selanjutnya apa? Kita lihat dulu tayangan berikut. Perjuangan laki-laki mencari nafkah. Ini dia tayangannya, silahkan.
Kita doakan ya, sehat selalu, kuat selalu para pejuang nafkah ya. Para pejuang keluarga ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua, Masya Allah, Tabarakallah. Dan sekarang akan kita bahas yang kelima. Ustazah Lulung, apakah ciri-ciri suami yang beraroma surga itu mencari nafkah halal tanpa pilih-pilih. Mereka berjuang untuk keluarga, untuk anak, untuk orang yang dicintainya. Silakan Ustazah Lulung. Terima kasih Kakak Sony. Mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Umar, serta mudah-mudahan semua yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, alhamdulillah. Yang kelima, ciri-ciri seorang suami yang memiliki aroma surga adalah ketika dia mencari nafkah halalan toiba tanpa pilih-pilih dan tanpa keluhan-keluhan. Ya, karena di dalam Al-Quran dinyatakan, kulu mimma rozaqakumullah. Makanlah oleh kalian yang baik-baik dari rezeki Allah yang diberikan kepada kita. Seorang suami kerja, berikan makan kepada anak istri yang baik-baik, yang halalan thayyibah. Washkuru nikmat Allah dan bersyukurlah atas nikmat Allah. In kuntum iyyahu ta'budun. Kalau memang kita semua ini hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang pertama seorang suami yang hebat adalah ketika dia calon surga, dia benar-benar memilih di mana tempatnya bekerja. Apakah halal dan thayyib? Karena memang pahala bekerja sangat-sangat besar sekali Bunda. Yang pertama, man sa'a li nafsihi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa dia bekerja nih seorang suami dalam keadaan sakit, masih tanggung jawab, Masya Allah, sampai nangis-nangis. Karena dia bekerja berusaha mencari nafkah untuk anak istrinya, li nafsihi apalagi untuk dirinya. Agar tidak meminta-minta kepada orang lain, fahuwa fi sabilillah. Maka dia berada di jalan Allah. Tepuk tangan untuk para suami yang sedang bekerja, Masya Allah. Dan yang kedua dalam hadis lanjutannya adalah waman sa li iyalihi. Barang siapa dia bekerja mencari nafkah yang halal thayyibah untuk tanggungannya. Dia enggak menanggung hanya istri atau anak, tapi juga menanggung ibunya, menanggung ibu mertuanya, bahkan memberikan kepada semua ponakan-ponakannya. Itu adalah berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika dia mencari nafkah, banting tulang, tapi istri ngeluh gimana nih padahal suami udah sakit-sakitan, masih tetap bekerja, pergi pagi, pulang pagi, ada kayak begitu Bu? Pergi pagi, pulang sore, ada banyak tapi ada lagi pergi pagi, pulangnya pagi lagi. Istri masih ngeluh gimana? Mudah-mudahan istrinya diberikan yang namanya pelajaran oleh Allah agar dia bisa menerima. Washkuru nikmat Allah, syukurilah nikmat Allah. Syukur suaminya masih kerja. Ada orang capek nyari kerja. Bener gak sih Bun? Mendingan kita capek bekerja daripada kita capek mencari kerjaan. Jadi istri doakan ya. Jangan kita hinakan suami. Jangan mengeluh. Karena apa? Seorang suami yang sudah bekerja mencari nafkah untuk dirinya, untuk tanggungannya. Bahkan ketika mencari nafkah itu adalah selain diri dan tanggungannya. Maka dia berada di jalan Allah. Jemaah. Masih bangun gak sih nih? Masih bangun gak pemirsa? Masya Allah ibu-ibu yang lagi nyetrika ya. Lagi ngepel ya. Jadi ketika seorang istri menerima apapun yang suami berikan. Insya Allah menjadi barokah. Karena apa? Kalau kita ngeluh kesian hati suami itu mungkin capek. Dia telan sendiri. Jadi tolong para istri-istri. Yuk kita doakan suami-suami kita. Doakan. Kasihan udah capek di kantor, capek di kerjaan. Pas sampai rumah, duit mana duit? Mana? Duit? Mana duit? Bukan saya suami ibu. Sangkanya saya suami ibu kali. Tepuk tangan untuk Ustazah Lulung, Masya Allah. Gak semua orang punya gaji ya, tapi semua orang pasti punya rezeki ya. Amin. Untuk para istri doain suaminya. Untuk para suami nanti kita kembalikan apa yang sudah hilang untuk kita perjuangkan sama-sama nantinya. Amin ya Rabbal Alamin. Aku kasih kesempatan lagi untuk bertanya. Yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah tabarakallah, yang mau nanya boleh angkat tangannya. Sini dulu ya. Ibu tadi udah, ibu mau berdiri aja. Oke ibu silakan ikut saya ibu. Silakan Bu, namanya siapa kasih salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Iya pun.
Perkenalkan, nama saya Ibu Hajah Yuhana, berasal dari Majelis Taklim Solihah dari Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Tepuk tangannya dong. Izin Siapa? bertanya dengan Pak Ustadz Maulan apa? Ustadz Syam. Ustadz Syam. Ustadz Syam, boleh Ustadz Syam, silakan Ustadz. Abi pun. Iya pun. Izin bertanya Ustadz, Oke. katanya di surga nanti para suami-suami itu usianya menjadi 33 tahun. Kemudian apakah sang istri-istri nanti juga kan keinginan kita ya Ustadz ya, usianya lebih di bawah lagi dari 33 tahun. Kalau ibu maunya berapa, Bu? Iya di bawah lah, di bawah sedikit. Jangan sama 33 tahun, minimal 30 atau 28. Oh, gitu nawar ya. Ya, ingat-ingat masih muda Ustadz. Iya. Terus Bu? Itu saja pertanyaan saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emang ibu paling cantiknya waktu usia berapa, Bu? Ya, saya dulu usia 20 tahun. Oh, oke. Terima kasih ya Ibu sudah menolak tua. Tidak apa-apa, itu wajar ya. Baik, kita sama-sama jelaskan ya dari Ustadz Syam ya. Siapa tahu nanti 20 juga bisa. Iya, yuk kita dengerin yuk. Silakan Ibu. Terima kasih Ibu, terima kasih Mas Soni, tabi guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Lulung, para jamaah, para alim ulama yang belakang Allah Subhanahu wa taala. Yadkhulu ahlul jannah al-jannah. Maka para penghuni surga masuk ke dalam surga. Jardan wa mardan, mereka mulus tanpa ada bulu-bulunya. Subhanallah. Mukahhalin, mereka dalam keadaan bercelak. Kemudian thalathin, umurnya 30 tahun. Au thalathi wa thalathina sa'ah, ataupun umur 33 tahun. Jadi rentannya 30 tahun, 33 tahun. Jadi kalau ibu tadi nawar, janganlah 33, kalau bisa 30 tahun, ada juga yang 30 tahun. Nah itu untuk para laki-laki, bagaimana dengan para perempuan? Kalau kata ibu tadi, kalau laki-laki kan sudah ada hadisnya tuh, 30 tahun atau 33 tahun atau usia sempurnanya. Bagaimana dengan para wanita? Lihat bercandanya Nabi, ketika Nabi sampaikan, sahabat, sampaikan nenek-nenek tadi itu yang khusyuk berdoa itu. Sampaikan apa ya Rasulullah? Sampaikan tidak ada nenek-nenek di dalam surga. Loh, gimana ini? Yang paling khusyuk berdoa ya nenek-nenek, yang paling lama kalau sholat malamnya nenek-nenek, yang paling rajin baca Quran nenek-nenek. Coba lihat di masjid tuh, ada 20 rakaat, ada 8 rakaat tarawih, tapi yang paling banyak ngambil 20 rakaat malah nenek-nenek. Kok malah dia enggak masuk surga? Maka nenek ini pun menangis. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk nyusul cepat kau susul dia. Katakan padanya, memang tidak ada nenek-nenek di surga karena semuanya di-upgrade dulu. Di-update dulu softwarenya, di-update dulu fisiknya, di-update dulu perasaannya. Kenapa? Karena akan berusia muda. Kisaran berapa? Sama 30-33 tahun. Ibu, kata ulama, kenapa usianya 30 sampai 33 tahun bukan 28 tahun? Mungkin yang dimaksud adalah karena usia 30 sampai 33 tahun Hijriyah. Itu adalah usia paling matangnya organ-organ tubuh. Sehingga pada usia tersebut paling bisa menikmati dari apa yang diberikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Senikmat-nikmatnya makanan itu, steak itu tidak bisa dinikmati kalau orang belum sempurna umurnya. Makanan kita banyak yang nikmat kan? Ya. Nikmat makanan kita tuh di dunia ini. Tapi anak saya umur 3 tahun belum boleh menikmatinya. Iya, giginya belum kuat. Belum kuat juga giginya, organ-organ tubuhnya juga belum kuat. Maka dikasih usia paling sempurnanya 30 sampai 33 tahun. Masya Allah. Tapi ibu itu mungkin lupa, dia pikir cantiknya umur 20 tahun. Padahal sebenarnya umur 33 tahun paling cantik. Masya Allah. Tapi menurut aku sampai sekarang masih cantik. Oh gitu. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam. Tepuk tangan yang untuk kita semua. Masya Allah, tabarakallah. Terjawab ya. Alhamdulillah, sekarang aku pilih lagi. Ibu mau bertanya? Mau? Iya silakan. Coba, di atas aja boleh silakan berdiri Ibu. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustazah Lulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Orang pes. Perkenalkan, nama saya Ibu Popong dari Majelis Tahlim Al-Hidayah, Kecamatan Tanjung Kerta, Kabupaten Sumedang. Tepuk tangannya dong.
Untuk Ibu Izin Popon. bertanya Ustazah. Iya. Katanya suami yang beraroma surga itu suami yang selalu sholat di masjid dan tidak ketinggalan berjamaah. Sedangkan istri pun kita ingin berjamaah sama suami. Kadang suami juga sibuk dengan pekerjaannya. Gimana Ustazah, apakah itu menjauhkan suami dari surga, dari aroma surga? Oh, aromanya surga. Terima kasih Ustazah. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang milih saya, yang ngasih mic saya. Ya Nama Allah, persilahkan sabar ya. saya. Saya nggak disebut Ustazah Lulung aja terus yang disebutin. Nah, silakan deh Ustazah. Ya deh mohon izin kalau gitu Kak Sony, Iya. Ustadz Mana, Ustadz Sam, dan Buddha-Buddha semua. Dan pemirsa yang selalu setia di Islam itu indah. Alhamdulillah. Nah kita ini kepengen banget bareng-bareng di surga. Dan ternyata ada suami yang kadang-kadang sholatnya di rumah, kadang-kadang juga sholatnya di masjid. Kalaupun beliau di masjid, saya pengen sholat berjamaah sama suami. Tapi kalau misalnya dia di rumah, apakah nanti kewajiban sebagai seorang laki yang wajib ke masjid membuat jadi suami nggak masuk surga? Nah jadi kalau kita ngomongin masalah masjid, memang laki-laki itu wajib sholat di masjid. Tuh 2, 3, wajib sholat di masjid. Wajib. Kalau misalnya ada uzur, baru boleh sholat di rumah. Jadi kalau kita ngomongin tentang kewajiban sholat berjamaah bagi laki-laki di masjid, antara lain berasal dari sabda Rasulullah SAW yang mengancam akan membakar rumah orang yang tidak sholat, ya, apalagi tidak sholat berjamaah di masjid tanpa uzur. Nah jadi kalau kita memiliki suami yang memang ingin menjadi aroma surga, ya maka kita tekankan suami harus di masjid. Tapi gimana kalau misalnya dia bekerja? Nah laisal birra bil idoi, bukanlah suatu kebaikan kalau mengabaikan kebaikan yang lain. Sholat berjamaah bagus. Tapi dia tadi malam pulangnya jam 3 dini hari. Mau ke masjid subuh-subuh, agak keliengan. Ya. Nah kalau sama-sama bagus dua-duanya mungkin gak apa-apa dia gak ke masjid. Yang penting sholat di rumah bareng-bareng. Kecuali kalau dia begadang dalam nauzubillah maksiat. Oke. Dia kagak ke masjid. Itu nggak boleh. Mengerikan sekali. Nauzubillahi min Nauzubillahi dzalik. min dzalik. Semoga terjawab ya Bu ya. Nanti jamaah akan kita lanjutkan lagi. Kita akan sama-sama mendengarkan dulu lagu kebangsaan kita, lagu Indonesia Raya. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah tabarakallah, kembali lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya jamaah. Masya Allah tabarakallah. Terjawab Ibu tadi pertanyaannya? Alhamdulillah. Tadi udah ada yang nanya. Sekarang aku minta Ustazah di sini karena ada yang mau curhat. Ya, yuk kita masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Ustadz Maulana juga temenin dong. Yang mau curhat boleh angkat tangannya. Tadi sebelah situ sudah ya. Sekarang kita ke sebelah sini. Sini. manggil. Sini. Oke, Ibu. Oke. Ibu di sini aja. Ustadz Maulana izin ke sini. Ustazah dulu izin ke sini. Izinnya Ustadz Syam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya Bu. Perkenalkan nama saya Ibu Zulaina dari Majelis Ta'lim Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Tepuk tangannya dong dari Lampung. Pesawaran itu Lampung Merah apa Bu? Lampung Pesawaran. Pesawaran. Tawaran. Di sini saya Oke, akan tahu aja. curhat nanya. kepada Ustadz Sam ya. Ini Ustadz Maulana, ini Ustazah Lulung. Nah, saya Kalau Ustadz Sam Ustadz itu. Syam. Ustadz Sam. Iya. Ustadz Sam. Saya nggak dianggap juga nggak apa-apa. Nggak dilihat soalnya dari tadi. Ya ada sini aja nggak apa-apa terus. Bagaimana Ya. hukumnya suami istri yang pisah tidurnya dengan alasan si suami nggak bisa pakai AC ataupun kipas angin. Sedangkan si istri nggak bisa tidur kalau nggak pakai kipas angin. Begitu pertanyaan saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu Ibu kayak gitu di rumah? Hah? Maksudnya pisah tidurnya. Iya. Gak bisa nyaman kalau nggak pakai AC atau kipas angin. Kenapa adanya
belar ya. Sedangkan si suami nggak bisa. Gak bisa pakai AC. Dinginan. Yaudah yang biasa pakai kipas sate coba Ustaz jawab dulu, Ustaz dulu. Kipas sate. Jadi kalau kita ngomong tadi laisal biro bil idoi, bukanlah suatu kebaikan kalau mengabaikan kebaikan yang lain. Yang namanya kita menjaga kesehatan oke ya. Oh dia nggak pakai AC karena cepat masuk angin, kita pakai AC. Cuman gara-gara masalah AC masa kita jadi pisah ranjang? Masa kita jadi jarang berngobrol? Ya, jadi yang pertama obrolin dulu ya kan. Mas, kan aku juga ingin tidur bersamamu, nanti biar sampai surga. Kan gitu katanya aroma surga tadi. Yang pertama omongin ya kan, kenapa? Mungkin boleh pakai AC tapi di apa namanya tuh? Dikecilin itunya, apa sih namanya tuh, suhunya. Ibu juga jangan terlalu gede-gede suhunya. Ntar bangun tidur, gitu kan. Yang kedua, ibu sayang gak sama suami? Suami sayang gak sama ibu? Sayang. Nah itu dia. Mudah-mudahan cuma gara-gara AC kita malah jadi tambah lengket. Ibu pada tahu yang namanya selimut nggak Bu? Tahu. Nah, itu bisa dipakai juga Bu, selimut. Emang gak bisa selimut berdua? Gak bisa selimutan. Selimutan berdua. Iya. Beli deh selimut abis ini pulang-pulang ya. Ya, coba Ustadz yang selimutnya banyak di rumah coba. Yo yang Ustadz pakai selimutnya AC banyak. apa Ayo. enggak nih di rumah Coba. nih? Nah. Enggak, Oh enggak pakai. aku nggak bisa dingin. Oh. Jadi gini, buat semuanya, kalau gini, sebaiknya pakai AC. Sebaiknya pakai AC. Oke, kenapa? Atau pakai kipas angin, silakan. Yang bermasalah ini karena suami tidak bisa dingin, maka beliinlah selimut suaminya. Ya. Itu. Solusi yang terbaik adalah beliin selimut. Atau nggak usah pakai AC, tapi ibu pakai baju yang agak tipis. Betul itu. Harus ada win-win solution sebetulnya. Kayak gini, Lanjut Ustadz, lanjut. Rumah tangga itu harmonisasi. Tuh, dua, tiga. Harmonisasi. Dua berbeda dijadiin satu. Nah. Itulah rumah tangga. Kalau semuanya dingin, ibu tinggal aja di Eropa. Kalau semuanya panas. Tinggallah di Afrika. Karena ibu berada di Indonesia, tropis, silahkan ada dingin, ada panas. Ya. Makanya kata Mas Sony, belilah selimut. Beli selimut gitu. Pokoknya mudah-mudahan ibu diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Menghadapi suami yang mudah-mudahan tambah sayang. Oke? Oke, yaudah gini aja deh. Dan gara-gara AC jadi berantem. Iya, sayang banget. Yaudah, jamaah jangan kemana-mana. Sekarang kita mau ke toko elektronik dulu ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, alhamdulillah. Gila. Selimut. Toko selimut.